Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fitriana Fal Amanda dan teman saya, Lidina Nova Fatin, Natasha Aurelia, dan Salha Nailah. Kami akan mempresentasikan Analysis of Design Principle and User Experience dari aplikasi TikTok. Jadi, TikTok adalah platform media sosial berbasis video pendek asal Tiongkok yang diluncurkan secara global pada tahun 2017. TikTok mencapai 850 juta unduhan global sepanjang tahun 2020. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan konten kreatif dengan mudah yang berbasis algoritma rekomendasi personal sehingga menampilkan konten sesuai minat pengguna. Selanjutnya ada fitur utama dari TikTok. Yang pertama, For Your Page. Jadi ini menampilkan video-video yang telah disesuaikan dengan apa yang telah ditonton oleh pengguna sebelumnya. Yang kedua, ada Video Editing Tools. Jadi setelah pengguna membuat video singkat, videonya bisa diedit dengan menambahkan filter, efek, stiker, teks, musik, dan lain-lain. Yang ketiga, ada Sound dan Music Library. Jadi, TikTok sendiri mempunyai lagu-lagunya sendiri yang bisa ditambahkan ke dalam videonya. Yang keempat, ada Duet dan Stitch. Ini merupakan fitur yang menyajikan duet atau kolaborasi dengan video-video orang lain dalam satu frame yang sama. Dan yang terakhir ada TikTok Shop. Ini merupakan fitur terbaru yang memungkinkan pengguna untuk belanja dan berjualan langsung di aplikasi TikTok. Nah, awalnya TikTok berasal dari aplikasi bernama Douyin yang diluncurkan di Tiongkok oleh perusahaan ByteDance pada September 2016. Setelah itu, ByteDance merilis versi internasional dengan nama TikTok pada September tahun 2017. Sebelum munculnya TikTok, Musical.ly merupakan aplikasi lip sync video pendek yang populer di kalangan anak muda, terutama di Amerika Serikat. Pada tahun 2017, popularitas TikTok meroket setelah TikTok mengakuisisi Musical.ly dan resmi menggabungkan basis pengguna kedua platform tersebut pada Agustus tahun 2018. Popularitasnya melonjak lagi pada tahun 2020 hingga mencapai 1 miliar pengguna aktif global. Hal ini bisa terjadi karena masa pandemi COVID-19 yang mendorong orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan melakukan kegiatan secara online. Karena itu, TikTok menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh sampai sekarang. Selanjutnya, selanjutnya ada TikTok Live. TikTok Live ini adalah fitur siaran langsung di platform TikTok yang memungkinkan kreator untuk berinteraksi secara real-time dengan penonton. TikTok mengembangkan live sebagai respons terhadap popularitas konten video interaktif yang sudah banyak dilakukan oleh aplikasi lain seperti Instagram dan YouTube. Bedanya, TikTok menawarkan fitur-fitur unik seperti hadiah virtual yang membuat interaksi menjadi lebih menarik. Yang ketiga, yang ketiga ada story. Fitur ini sama seperti fitur stories pada Instagram yang memungkinkan kita untuk mengupload konten, foto atau video dan akan hilang setelah 24 jam. Selanjutnya, ada photo mode atau mode foto yang memungkinkan kita untuk mengupload beberapa foto sekaligus dalam satu postingan. Fitur ini juga mirip dengan fitur carousel pada Instagram yang dilihat dengan menggeser foto secara berurutan. Lanjut. Yang kelima ada fitur TikTok Shop, eh, yaitu fitur perdagangan elektronik di dalam aplikasi TikTok yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual produk langsung melalui video pendek, live, dan etalase produk di profil. TikTok Shop muncul pada tahun 2021 di mana terjadi lonjakan minat belanja online selama pandemi COVID-19 dan meningkatnya tren social commerce seperti Shopee. Pada Oktober 2023, TikTok Shop sempat dilarang beroperasi karena masalah regulasi yang mengharuskan media sosial dan e-commerce itu dipisahkan. Akhirnya, TikTok menjalin kemitraan dengan Tokopedia agar bisa beroperasi kembali di Indonesia. Nah, fitur utama dari TikTok Shop ada video dan live shopping yang membantu kreator dan penjual untuk mempromosikan produk. Lalu ada etalase produk yang dapat menampilkan katalog produk di profil TikTok. Nah, yang paling menarik ada afiliasi kreator, di mana kreator itu dapat mempromosikan produk penjual lain dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang berhasil. Metode pembayaran di TikTok Shop juga sudah beragam, mulai dari transfer bank, e-wallet, hingga cash on delivery atau yang biasa kita sebut COD. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya ada Streak TikTok atau fitur runtunan yang menandai komunikasi harian terus-menerus dengan teman di direct message TikTok. Nah, terakhir ada fitur repost. Fitur ini adalah cara untuk membagikan ulang video pengguna lain tanpa harus kita menguploadnya kembali di profil kita. Biasanya video yang kita repost akan muncul di halaman FYP teman atau followers kita. Fitur ini mirip dengan fitur retweet yang ada di Twitter atau aplikasi X. Nah, selanjutnya ada kesesuaian dengan 10 prinsip desain. Yang pertama, visibility of system status. TikTok selalu memberi informasi kepada pengguna melalui indikator loading dan notifikasi error. Hal ini membuat pengguna tahu apa yang sedang terjadi di aplikasi. Selanjutnya ada user control and freedom. Pengguna bebas menghapus video maupun komentar kapan saja, jadi kendali penuh tetap berada di tangan pengguna. Yang ketiga, prinsip match between system and real world terlihat dari penggunaan icon yang familiar. Contohnya, simbol hati untuk like, panah untuk share, dan balon chat untuk komen sesuai dengan simbol nyata. Nah, yang keempat, ada konsistensi and standar, di mana tata letak tombol interaksi seperti like, komentar, and share selalu konsisten dan berada di sisi kanan layar sehingga pengguna tidak perlu beradaptasi ulang. Yang kelima, ada prinsip recognition rather than recall, diterapkan melalui tampilan visual effect, musik, dan fitur populer, sehingga pengguna hanya perlu mengenali tanpa harus mengingat detailnya. Yang keenam ada error prevention, di mana TikTok memberikan konfirmasi terlebih dahulu sebelum tindakan penting, misalnya sebelum menghapus video. Yang ketujuh, dalam hal flexibility and efficiency of use, fitur swipe vertikal dan for your page membuat penggunaan lebih mudah, cepat, dan efisien. Nah, yang kedelapan, ada prinsip estetik dan minimalis desain, di mana hal ini tampak jelas karena tampilan TikTok yang sederhana, yang berfokus pada video dan minim distraksi. Yang kesembilan, TikTok juga membantu pengguna saat terjadi kesalahan pada prinsip help user diagnose, recognize, and recover from errors, di mana aplikasi ini memberikan notifikasi yang jelas seperti file upload sehingga pengguna tahu langkah apa yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir, ada help and documentation, di mana TikTok menyediakan help center and fact yang bisa diakses langsung dari aplikasi sehingga pengguna dapat menemukan solusi saat mengalami kesulitan. Selanjutnya ada ketidaksesuaian dengan 10 prinsip desain. Yang pertama ada point consistency and standards. Jadi seperti yang kita tahu, awalnya TikTok adalah aplikasi untuk lip sync yang berdurasi singkat dan fitur utamanya merupakan for your page. Tapi sekarang TikTok memiliki fitur terbaru yaitu TikTok Shop dan seringkali mengeluarkan voucher-voucher yang bekerja sama dengan franchise tertentu. Dan ini jika ditinjau dari segi identitas bisa menimbulkan bias karena jadinya TikTok itu berada di antara media sosial dan e-commerce. Selanjutnya, untuk saran perbaikan dari kami, di waktu-waktu yang akan mendatang sebaiknya TikTok tidak mengadopsi fitur-fitur lain yang melenceng dari media sosial itu sendiri. Karena memang pada saat ini beberapa media sosial itu saling meniru fitur-fitur yang ada. Selanjutnya ada point help and documentation. Jadi setelah pengguna mendaftarkan akun ke TikTok, em, petunjuk penggunaan yang diberikan itu hanyalah cara untuk scroll for your page dan rotate device. Dimana fitur TikTok yang banyak ini tuh gak diberitahukan secara langsung cara penggunaannya ke user-user yang baru. Jadi harus dilakukan eksplorasi mandiri dan memang gak semua user bisa. Jadi untuk saran perbaikan dari kami, bisa ditambahkan fitur petunjuk penggunaannya dan langkah-langkah penggunaannya supaya memaksimalkan pemakaian. Yang terakhir ada point help users recognize, diagnose, and recovers from errors. Pada fitur for your page tadi, terkadang fitur ini tuh refresh sendiri gitu. Di beberapa kondisi tertentu kayak jaringan lagi error atau udah kelamaan scroll.
Dan selanjutnya di direct message sendiri terdapat fitur voice notes. Tapi di beberapa device, setelah pengguna menggunakan fitur voice notes-nya dan mau kembali ke for your page, itu suaranya hilang. Jadi pengguna harus keluar dari aplikasinya dan ini tidak efektif. Untuk perbaikan fiturnya, ini bisa dilakukan oleh pihak TikToknya karena ini memang galat atau error yang tidak bisa dikontrol oleh pengguna. Nah, lanjut ke penerapan UX di aplikasi TikTok. Jadi, biar aplikasi tersebut tuh banyak diminati sama orang, aplikasinya itu kan harus gampang diakses, tampilan menunya nggak heboh, jadi kayak simple tapi lengkap, dan isinya tepat sasaran atau sesuai target marketnya. Nah, setelah dianalisis, salah satu aplikasi yang punya UI UX yang cukup baik itu adalah TikTok. Dan kita bisa lihat sendiri, di tahun 2024, jumlah pengguna TikTok tuh mencapai 1,84 miliar. Jadi, artinya UX TikTok ini berhasil bikin orang-orang betah buat pakai aplikasinya. Lanjut. Nah, ini salah satu UX positif yang dimiliki TikTok. Bisa kita lihat di layar, ini tulisannya choose your interest. Nah, ini tuh apa? Jadi ini tuh buat user yang pertama kali dengan TikTok. Jadi setelah bikin akun, aplikasinya bakal langsung ngarahin buat pilih hal yang diminati user tersebut. Tujuannya itu tuh biar konten yang muncul di FYP langsung relevan sama user dari awal. Jadi orang yang baru pertama kali download itu nggak akan bingung atau ngerasa asing dengan apa yang mereka tonton. Lanjut, jadi ini tampilan awalnya setiap kalian buka TikTok. Jadi eh, algoritma TikTok itu bakal nyariin konten yang kira-kira bakal kalian sukain. Misal user tersebut tuh suka suka like dan cari video kucing. Jadi yang akan bermunculan di FYP tuh akan video kucing. Nah ini tuh sebenarnya ada sedikit kekurangannya, yaitu algoritma yang tujuannya itu buat memberikan user experience terbaik, malah cenderung membuat pengguna tuh jadi bosen dan jenuh dengan TikTok karena lama-kelamaan tuh yang muncul tuh jadi itu-itu aja. Oke, kita bahas fitur lainnya. Nah, kita bisa lihat tampilan menu yang ada di sekitar videonya. Yang bagian atas tuh ada bagian discover dan yang bagian bawah tuh ada bagian menu utama. Nah, dua-duanya ini tuh walaupun simple, cuma tetap jelas karena di bawah simbol itu ada keterangannya. Terus di bagian kanan itu ada menu buat interaksi ke video maupun ke antar viewers. Next. Nah, selain itu ada TikTok juga ngasih user experience yang fun buat pengguna yang jadi kreator di TikTok. Jadi para kreator tuh bisa langsung merekam video, ngambil foto, dan banyak fitur yang bisa digunain. Selain itu, user juga nggak perlu gunain aplikasi tambahan buat edit dan gabungin video maupun foto, karena fitur edit yang diberikan TikTok tuh beragam dan mudah dipahami. Terus kalau kita masuk ke menu profil, TikTok juga nyediain tampilan yang jelas dan gampang dipahamin. Di situ user bisa langsung lihat jumlah followers, following, sama total likes yang udah didapetin. Selain itu, ada juga tombol buat edit profil. Jadi gampang banget kalau mau ganti foto, username, atau bio. Di bagian bawahnya itu juga ada menu buat lihat konten yang kita save dan like. Jadi mempermudah kita cari konten yang udah pernah kita tonton. Oke, last ini tuh salah satu bentuk inovasi UX TikTok. Jadi selain fitur utamanya yang buat hiburan, sekarang TikTok juga ngembangin TikTok Shop. Jadi user nggak cuma bisa nonton atau upload konten, tapi langsung belanja tanpa keluar dari aplikasi. Baik, sekian analisis dari prinsip desain dan user experience dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.